Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rayhan Septia Alam Syah Ahmad akan menjelaskan tentang Homo economi versus Homo Islamicus, Al-Insan Al-Iqtisadi Al-Rasyidi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan salah satu wujud dari ketaatan kepadanya adalah dengan jalan menjaga dan mendidik anak yatim sampai pada gilirannya mereka menjadi manusia yang mandiri, berilmu, berakhlak, dan beramal. Ajaran untuk memelihara anak yatim ini diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah dengan menjunjung nilai-nilai etika. Janganlah kamu menukar atau mencampur adukkan yang baik dengan yang buruk. Ada yang menarik ketika Al-Quran menggunakan kata takulu, biasanya kebutuhan akan makan termasuk hal-hal yang mendesak. Bukankah makan termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer? Jika demikian, kita bisa katakan sedangkan untuk hal-hal yang mendesak saja pun kita dilarang memakan harta anak yatim dengan zalim. Apalagi pada hal-hal yang tidak mendesak, misalnya sebatas kebutuhan sekunder atau tersier, tentulah lebih terlarang. Dorongan kita memakan harta anak yatim disebabkan nafsu serakah kita sehingga pada gilirannya kita tidak lagi peduli dengan masa depan anak yatim tersebut. Dalam konteks inilah kita diperkenankan untuk menggunakan harta anak yatim dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan juga kebutuhan hidup kita. Bila kita membutuhkannya, tentu saja ukurannya sebatas menutup kedaruratan hidup kita saja. Selanjutnya yang disebut dengan al-safih adalah anak-anak, sabi, perempuan, dan setiap orang yang berperilaku mubazir. Dalam pengertian lain, Muhammad Rawas Qol-Haji dalam Mu'jam Lughal al-Fuqaha menjelaskan safi atau sufaha adalah orang yang tingkat kecerdasannya masih rendah dan tidak mampu mengurus harta. Selanjutnya, Tobari mengatakan yang dimaksud dengan al-sufaha mereka anak kecil yatama atau anak perempuan kecil yang yatim. Lepas dari ragam penafsiran tentang safih, kita dapat melakukan identifikasi bahwa esensi dari al-safih itu adalah perilaku mubazir. Apakah dalam konteks mentasarufkan mengelola harta atau bodoh? Dalam mentasarufkan mendayagunakan keuntungan yang diperolehnya. Salah al-mal dapat diterjemahkan orang yang mampu mengelola hartanya sehingga melahirkan kebaikan untuk dirinya dan bagi orang lain. Salah al-mal juga bermakna orang yang mampu memproduktifkan hartanya, menumbuhkannya dan mengembangkannya. Menyerahkan harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya dipahami sebagai orang yang tidak menjadikan hartanya sebagai kiaman atau pokok kehidupan, baik dalam konteks individu ataupun sosial. Muhammad Quraisy Shihab juga menyatakan pada ayat berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala kata warzuquhum fiha bukan minha. Sesungguhnya menunjukkan bahwa ajaran Al-Quran pada ayat ini adalah harta yang dimiliki seorang wali sejatinya harus dikembangkan atau diproduktifkan. Tegasnya agar harta anak yatim itu tidak habis dipakai untuk kepentingan konsumtif, menjadi keniscayaan jika setiap wali berupaya untuk memberdayakan dan memproduktifkan harta yang dipeliharanya tersebut. Allah mengingatkan harta anak yatim tidak semestinya dikelola selamanya. Harta anak yatim harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila mereka sudah dipandang layak untuk mengelolanya. Kontekstualisasi ekonomi Islam, tindakan ekonomi yang adil akan lahir sepanjang pelaku-pelaku ekonomi menyadari tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan Tauhid Islam, La ilaha illallah mengandung arti bahwa tidak ada wujud apapun yang patut diberi sebutan Tuhan kecuali Allah. Masih menurut Al-Faruqi, dalam Tauhid juga tercakup aspek lain, yaitu aspek aksiologi yang menegaskan La ilaha illallah berarti bahwa Allah adalah satu-satunya nilai tertinggi, bahwa segala sesuatu yang lain hanyalah alat yang kenilaiannya tergantung pada Tuhan, dan kebaikannya diukur oleh aktualisasinya atas kebaikan ilahiyah yang tertinggi. Tauhid sebagai asas ekonomi Islam dapat dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama yaitu adalah dalam konteks sumber daya alam, material. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah pemilik apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Allah menjadi pemilik tunggal terhadap kekayaan semesta. Manusia tidaklah disebut sebagai pemilik, melainkan hanya sekedar hamba yang diberi amanah.
dimilikan sesuatu untuk selanjutnya dikelola dan diberdayakan berdasarkan petunjuknya. Kedua, dalam konteks manusia sebagai makhluk ekonomi, haruslah mengorientasikan segala macam aktivitasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas ekonominya dimaksudkan sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dalam konteks hubungan dan interaksinya kepada sesama manusia, aktivitas ekonomi yang dilakukannya mestilah dalam rangka mensejahterakan manusia. Bukankah sebagai khilafah Allah ia diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dengan segala isinya? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.